terkait dengan ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Saat ini masih pada tahap klarifikasi saksi-saksi oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya mengatakan ada 2 saksi yang dipanggil, tapi kedua saksi tersebut tidak memenuhi panggilan untuk pemeriksaan pada tanggal 9 Mei 2025. Kedua saksi tersebut berinisial MS dan AS. Salah satu inisial AS itu diduga merujuk pada nama Abraham Samad. Sedangkan yang satunya adalah Mikael Sinaga, seorang podcaster YouTube Sentana TV yang sudah mengkonfirmasi panggilan terkait ijazah palsu Jokowi lewat kanal YouTube-nya. Sedangkan Abraham Samad menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dihubungi dan menerima surat resmi dari pihak kepolisian. Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak merasa ada kaitannya dengan perkara tersebut. Di sini aku sudah ada video terkait dengan pemanggilan saksi tersebut dan respon dari teman netizen. Seperti apa? Kita langsung gas ke videonya. Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Okay. Gitu kan? Di sini Abraham Samad mengatakan bahwa jangan merasa Jokowi itu terlalu hebat. Biasa saja gitu ya. Kayak dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada di situ gitu. Laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Bentar, berarti dari pernyataannya yang aku tangkap ya, mereka ada ketakutan sebenarnya ya. Kayak kaget aja sih gitu. Ya mungkin. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu berarti biasa saja. Dong ya. Dan saya yakin berarti ketika Pak Jokowi mengambil tindakan hukum itu menjadi kepikiran sama mereka, wah ini udah dibawa ke ranah hukum nih gitu. Jadi mereka kayak aduh takut deh, khawatir. Ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini itu berarti kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Oh, bentar. Jadi mereka juga ya yang meminta Gibran untuk mundur ya. 2 moments later. Apa ini? Setelah Dr. Tifa dan Rizal Fadilah, Abraham Samad mangkir panggilan polisi soal ijazah Jokowi. Jadi saksi. Kalau lo dipanggil jadi saksi oleh polisi, jaksa, atau pengadilan, itu bukan undangan, tapi itu kewajiban hukum. Kalau lo seandainya nggak datang tanpa alasan yang sah, lo bisa dianggap menghalangi proses hukum. Ya benar sih ya. Oke. Jadi pasal 224 KUHP, seorang saksi yang nggak mau bersaksi tanpa alasan yang sah, bisa kena pidana loh, maksimal kena penjara 9 bulan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mangkir pemeriksaan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Abraham Samad, podcaster Mikael Sinaga juga tidak memenuhi panggilan polisi. Jadi saksi yang diundang itu ya untuk pemeriksaan pada 9 Mei 2025 itu tidak hadir ya. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Jumat lalu. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, KBP Ronald Simanjuntak menjelaskan, Abraham Samad tak memenuhi panggilan polisi tanpa pemberitahuan kepada penyidik. Sementara itu, Michael Sinaga sudah mengonfirmasi tidak dapat menjalani pemeriksaan pada Jumat pekan lalu. Oh, jadi kalau dari Abraham Samad itu tidak ada konfirmasi mengapa tidak hadir, tidak datang ya. Tapi dari yang berinisial MS itu ada konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Dipanggil, ya. Kita dengar guys. Inisial M dan S, tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ya, ada 2. Itu yang terakhir hari Jumat. Update-nya. Itu rencananya kapan Pak pemeriksaannya? Jumat kemarin. Jumat kemarin. Berarti 3 orang itu tidak hadir. 2. Kan inisial MS dan AS. Ya. Belum hadir, kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi, namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Oke.
Oke, itu ya. Pak, rencana selanjutnya Pak akan diperiksa siapa lagi kalau dari Polda? Saya tanya dulu Mbak. Oke. Saya bukan penyidiknya. Ya. Berarti penjadwalan ulang belum ada ya Pak? Hah? Penjadwalan ulang belum ada juga? Biasanya kan kalau dia tidak datang pas saat panggilan pertama biasa dikasih waktu 3 hari sampai 6 hari. Kalau enggak juga baru panggilan kedua tuh, 1 minggu itu. Berarti panggilan keduanya pekan ini kan? Iya. Oke. Oh, pekan ini berarti dipanggil. Salam waras. Nah, ya. Perkembangan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Nah, sekarang ini informasi yang beredar bahwa Abraham Samad, nah, itu sama seperti Rizal Fadilah, mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Tapi Abraham Samad belum ada konfirmasi ya kenapa tidak hadir. Kalau Rizal Fadilah waktu itu karena kecelakaan, begitu katanya. Ketabrak motor. Nah, seperti Michelle Sinaga kalau nggak salah ya. Nah, jadi si Abraham Samad yang tempo hari itu koar-koar meminta Pak Jokowi itu tidak melapor ke kepolisian, itu di hatinya itu ketar-ketir ya. Ada ketakutan. Jangan-jangan dia ini akan menjadi tersangka juga, walaupun dalam laporan dia tidak termasuk yang dilaporkan. Tapi akan terjadi melihat perkembangannya nanti, bisa jadi Abraham Samad ini menjadi salah satu tersangka, tambahan tersangka. Karena apa? Peran Abraham Samad ini dia itu mengajak podcast ya. Jadi mengundang Tifa, mengundang Rismon, mengundang Roy Panci. Nah, untuk menarasikan apa yang terjadinya membuat kegaduhan ini. Jadi Abraham Samad ini Kita simak ya. mewawancarai Tifa yang waktu itu pernah saya lihat lewat di VT seseorang itu bahwa Tifa itu menganalogikan bahwa fotonya ini, foto Jokowi ini rahangnya segala macam itu tidak sama segala macamnya. Itu salah satu yang saya lihat. Jadinya mungkin Abraham Samad ini sama nantinya nasibnya seperti Sugi Nur, akan ditetapkan juga sebagai tersangka. Nah, kemudian sama seperti Michelle Michelle Sinaga ya. Michael Dia ini Sinaga. adalah pemilik gak tahu apa pemilik, pokoknya dia nih host di Sentana kalau nggak salah, Sentana TV ya, yang mewadahi rombongan-rombongan Roy Suryo, Egy Sujana dan selainnya itu diwawancara. Jadi disebar luaskan melalui channel TV-nya. Kalau nggak salah Sentana TV ya. Nah, kemudian dari siaran yang dilakukan oleh Michelle Sinaga ini, nah inilah potongan-potongan inilah yang semuanya berseliweran di dunia sosial media ya, di platform Media manapun. sosial. Nah, jadi ini yang di potongan-potongan ini yang disebarkan oleh pembenci Jokowi untuk menciptakan kegaduhan dengan narasumber seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan segala macam itu. Nah, inilah mungkin kerjanya Polri itu merunut kejadian-kejadian dan siapa-siapa saja yang akan dijadikan tambahan tersangka lainnya. Mudah-mudahan Abraham Samad yang tidak hadir ya dengan alasan yang dipanggilnya itu kalau nggak salah hari Jumat kemarin. Tapi dia tidak hadir dan tidak memberikan klarifikasi kalau Michelle Sinaga ini memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak datang dan akan dilakukan penjadwalan ulang untuk diminta keterangannya. Ya, sama juga. Akhirnya mulai terbongkar siapa-siapa saja di balik layar ini, dan sekali lagi saya bilang jangan terlalu meyakini suatu opini-opini yang akan merusak kewarasan kita. Jadi di akhirnya sering saya katakan kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya seperti kayak Abraham Samad ya. Wah, itu membelok-belokkan hukum yang akan terjadi di Indonesia Raya ini. Salam waras. Sudah kita dengar ya terkait dengan pemanggilan MS dan AS ya yang tidak hadir untuk pemeriksaan pada Jumat 9 Mei 2025.
Ya pastinya akan ada penjadwalan ulang untuk pemeriksaan ya guys. Kalau menurut kalian seperti apa tentang video dari kedua saksi yang tidak hadir? Salah satunya ada klarifikasi mengenai mereka tidak bisa hadir, tapi salah satunya juga tidak ada klarifikasi seperti itu. Malah dia mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan dirinya atas perkara yang terjadi begitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!